Indonesia waktu itu ya. bersedih kehilangan salah satu menurut saya musisi seniman yang sangat luar biasa dengan suaranya, dengan kerendahan hatinya, dengan pesonanya dan semuanya sangat luar biasa. Kita akan tanya sama sahabat-sahabat dari Mike Mohede ya. Kita langsung undang saja, ini dia Delon Kamasena juga Yesua. Yes, silakan duduk. Silakan ya. Yang pasti kita semua berduka, Ya. tapi malam hari ini Kita nggak tanpa mau sedih-sedihan Yes. ya. Kita justru ingin mengenang yang indah-indah dari Mike Mohede. Ah, Kalau Delon sendiri, lo bahkan sampai hari ini pun di sosial media di Instagram saya lihat postingan orang-orang masih Mike Mohede banyak sekali. Rest in peace Mike Mohede. kalau Delon sendiri sudah lama mengenal Mike ya? Aku terakhir aja yang baru dulu setengah, entah terakhir. Oh iya. Oke, yang baru dulu. Baru Yesua setengah kemarin di terakhir. Just Duet Just ya. Duet, bener. Jadi juri Nah, ya. jadi juri. Coach Ini ya. baru kenal di situ? Baru kenal di sana. Gimana Mike Mohede di mata seorang Yesua? Nah, Mike Mohede itu seorang yang hangat, pelukannya hangat. Terus dia itu apa ya? Enggak, lo ngapain peluk-pelukan? Karena di Just Duet Pelukan. kita sambil nunggu suka kedinginan, jadi Oh, Mike kita dingin. pelukan Oh gitu. gitu. Ya. Nah. Oh dingin banget ini. Nggak usah. Awas ada papanya loh, ada papanya loh. Oke. Oh ada papanya nonton ya? Oh iya. Terus Yesua. Sorry Om. Jadi gimana ya? Walaupun baru kenal sebentar itu kayak udah kenal lama sama dia. Ya benar, setuju tuh. Karena Mike itu seperti itu. gimana ya, itu kayak ada touch-nya dia yang bisa dibilang kasih karunia lah. Iya. Itu sebuah gift yang nggak semua orang bisa punya itu Setuju, gitu loh. setuju. Baru kenal bisa merasa kayak gue gila nih orang kayaknya udah kenal gue berapa Iya. tahun gitu ya. Dia treat orang lain tuh kayak ya kalau udah Iya, kenal ya kayak temennya iya, kayak gitu. temennya yang tahun. udah Iya, deket banget gitu loh. padahal baru kenal. Padahal baru kenal benar. Satu hal mungkin yang paling lo ingat soal Mike. Dia ngasih gue hoodie-nya dia. Jadi waktu itu gue lagi kedinginan, gue gak bawa jaket. Kok so sweet sih? Iya serius. Jadi sweet ya, Tuh, kan. dia bilang lu kedinginan ya bro. Gue kasih pinjam hoodie ya. Oke, gue pakai. Terus dan kita lagi jalan keluar. Pas di jalan dia bilang, udah bro lu keep aja hoodie-nya. Oh serius kok Mike? Iya nggak apa-apa buat kenangan. Sampai Se-humble saat itu ini orangnya masih ya. ada hoodie-nya di rumah gue. Gitu. Baik itu orang benar. Kamasean gimana? Ini berarti dulu yang paling baru Yesua. Setengah. Kalau kamu? Setengah mateng. Kapan pertama kali bertemu dengan Mike Pertama dan kali itu kenal? kan karena waktu pas karantina kan tahun 2012. Jadi kan ada... Kamu satu angkatan ya? Enggak dong. Enggak dong. Dia jauh enggak, banget. Mike duluan. Mike itu sama Iya, iya, Yudika. Iya. Iya. Ini season 1 nih, yang Delon paling sama tua. Joy. Mike 2. Mike Sama dua. Mike 2. Iya. Oke, terus habis Aku itu? 7. Nah terus ya paling pertama kenal dari situ dan itu aja maksudnya dalam suasana kompetisi harusnya kan mungkin orang lain banyak yang bisa treatnya tuh kayak ada senioritas. Tapi kalau dia tuh enggak, dia tuh bener-bener Betul. kayak apa ya gitu deh. Ya gitu deh, Iya. kayak pengen dipeluk aja pokoknya. Iya. Oh mancing. Udah tahu hostnya gampang kepancing. Delon. Kalau aku kan kenal Mike sejak menetes di Iya. kompetisi itu. Iya. Iya bener. Dari Jadi, awal bener. Dari awal itu. Jadi 2005 mulai start kita ada grup namanya Idol Divo. Oh iya benar. Oh iya itu. Idol Divo berempat. Aku, Judika, Mike, Lucky. Iya. Nah jadi kita udah jalan selama berapa tahun tuh? 2005. 16. Berapa? 11 tahun. 11. Saya matematik yang agak kurang ya. 11 tahun. Ini dia nih fotonya. Nah Idol ini Divo. dia. Idol Divo. Idol Divo. Jadi ini sangat mengenal banget pribadinya. Pribadi yang mungkin belum penonton Indonesia belum tahu. Nah ini dia. Kalau di backstage dia tuh suka main. Main apa? Main games. Oh ini gue nggak tahu. Ini gue Tahu. nggak tahu. Kalau nggak kartu yang paling gede 2 gitu. Kalau nggak sama Judika tuh dia sering. Sama aku juga. Kalau nggak main Capsa. capsa banting. Capsa banting. capsa banting, iya, Sama iya. kayak Vincent kalau di belakang. Sama kan? Sama, Nah, ya. Atau main monopoli. Kan lama juga itu kalau di. Yoi, ya. Monopoli kan kalau ini kan kita cek sound jam 3 siang, nyanyi jam 10 malam. 7 jam ngapain gitu oke, di oke. belakang. Ya. Nah, jadi kita ngabisin waktu tuh mungkin yang lain belum tahu gitu. Low profile orang bener-bener. Tapi yang kita Humble. lihat Lon, dia orangnya baik, humble Banget. itu memang seperti itu kan dia. Iya. Gue awal-awal ngeliat dia
ini orang apa karena di TV di depan ini ya. Di mengada-ada. Mengada-ada atau ya kan ada orang yang Pencitraan ada gitu ya. ya. Cuman Ternyata enggak, bener. gue Dia ketemu tuh di emang radio, adanya. gue interview dia, ini emang orangnya begitu, tulus aja gitu Bener, orangnya. kalau lu kan ngetop, siapapun mau gitu salaman sama lu. Kalau Ya. Mike sampai kru-kru yang kamera aja disalamin. Segitu humble. Segitu humble. Lu kan mau lah. Dia sombong Iya. orangnya kalau ini. Beda banget pribadinya. Beda. Jangan bahas dia deh. Ini orang ngeselin sama orang-orang di mana musuhnya banyak banget. Anak-anak SKM pada pengen buru dia nih. Desta apalagi, dia kalau salaman sama orang properti habis itu cuci tangan dia. Saking sombongnya. Emang nggak boleh gitu? Jangan mau, setelah ini kita akan masih ngobrol-ngobrol dengan mereka tetap di Tonight Show. Kau datang buyarkan jenuh senyummu katamu hangatkan mimpiku cinta di mata kita tak akan berhenti mengejar matahari. Nama Mike Mohede aku inget tuh dia pemenang Indonesian Idol yang season 2. Iya sih dia kayak julukannya Angel Voice gitu. Suaranya emang bagus banget. Pujian-pujiannya gitu untuk penyembahan gitu. Bagus, enak didengar, lembut, dan sebenarnya bisa menjadi salah satu penyanyi terbaik di Indonesia sih. Mike Mohede gak bakal terlupakan lah. Ya itulah pendapat masyarakat tentang almarhum Mike Mohede ya. Oke, dari kalian masing-masing hal apa yang paling nggak bisa dilupain dari seorang Mike? Dari yang baru dulu ya. Baru Suat. setengah. Ya. Klasik. Iya. Apa yang paling nggak bisa dilupain? Tadi pertama itu Yahudi ya. Terus biasanya kita kalau lagi di backstage kita suka ngobrol-ngobrol gitu berdua. Main monopoli kan pasti? Nggak, itu Bukan, yang tadi. sekarang Itu tadi. sekarang Bung Mike lebih modern, pakai handphone dia. Jadi biasanya dia main game. tank. Iya. Game juga. Game, handphone. juga. Game Jadi bilang, Monopolinya pindah di HP. jadi dia selalu bilang, "Yes, nih suka game ini nggak? Ada game baru nih." "Oh iya, apa tuh kok?" Tuh, gamer. Tengai. Berarti gamer. Tengai tembak-tembakan gitu. Iya. Terus Pokemon Go dia main nggak? belum sempet kayaknya. Loh, udah dong. Belum. Maksudnya saya belum sempet tahu. Oh, kamu main nggak? Main. Level berapa? Level 3, level 3. Nantikan. Ya. Tapi ini gue bener-bener nggak tahu. Soalnya kalau gue di backstage sama Mike, yang gue omongin selalu Arsenal. Iya. Bisa, dia. Selalu itu yang gue Bola omongin. mulu, bola. Bener, Bola. dia suka banget. Dan bahkan gue sempet ngajakin dia main. Mau ngelawan tim lu, tim gue, tim lu. Oh iya, sempet. Nah, Gue tapi- ajakin main di komando di Jakarta 9 juga. Nah, kan. bentrok dulu. Iya. Jadwalnya Mike tuh bentrok, jadi nggak bisa. Gue di Arena 9 lu berapa? Lu apa? Komando. Komando. Oh iya. Komando, Jago iya. gak sih? Kenapa sih Jago. roamingnya Oh, kalau gue jago. Nggak kan kita ngomongin Ini Mike, jangan ngomongin pembicaraan bola lagi. dewasa, pembicaraan orang dewasa. Kita menyimak. Gara-gara Arsenal sih. Kamasean, Aku- mungkin ada kata-kata nggak yang kamu selalu ingat ketika Bung Mike ngomong kata-kata itu gitu yang Sebenarnya kalau ditanya yang pertama kali yang nggak akan bisa kulupain itu pelukannya sih. Dia tuh kayak aku bilangnya dia tuh brother bear karena dia tuh emang kayak karena aku kecil banget kan jadi kayak kalau misalnya gitu hai Kayak gitu, Marsha jadi gitu, kamu ya? adik, kan? Masya Marsha and the Bear, ya iya. Loh iya kan katanya. tapi emang ya jadi kayak kalau misalnya dia peluk aku tuh aku kayak segininya kan jadi kayak pakai selimut. Cuman ada salah satu ungkapan dia yang gak akan pernah aku lupa tuh waktu itu kita pernah lagi ngobrol lagi sharing aja karena kita kan aku tuh sering banget sharing sama dia soal kayak karir dan aku pernah curhat gitu aku tuh ngerasa Wise banget. aku kalau misal di industri ini kalau di-compare sama penyanyi Indonesia yang wanita yang lainnya maksudnya kayak karakterku termasuk maskulin lah istilahnya gitu. Bukan yang lovable atau yang apa. Ini suara gue laki banget kan boleh. Mas Kama ya, Mas Kama. Jadi kayak aku ngerasa kayak kadang-kadang ngerasa kayak outcast lah gitu. Nah, aku share kayak gitu. Nah, terus Kak Mike justru bilang gitu, "Ih, adik." Dia kan panggil gitu. "Adik" gitu ya. Adik, kalau Tuhan bikin kamu berbeda, kamu harus bersyukur karena berarti kamu spesial. Kalau kamu dibikin sama seperti apa yang sudah ada, kamu nggak spesial lagi. Gitu. Itu waktu dia ngomong kayak gitu tuh, dan itu sampai sekarang gak akan pernah aku lupa. Dan sampai sekarang kayak kalau misalnya lagi agak down, aku inget quote-nya dia itu bahwa I'm special, I don't have to be like anyone else.
Dan yang pasti juga setuju kalau yang dari Mike spesial itu adalah yang khas adalah senyumnya. Ya. Iya. Nah, iya. kita ada fotonya ini dari Instagram ya. Ekspresi Mike dengan senyuman khasnya ini dia. Dia itu sempat turun berat badan banyak juga ya Lon ya. 23 kilo. Jauh 23 banget. kilo Hampir ya. 20 kiloan lah. Tuh, senyumnya tuh. Itu Iya. Sule ya? Iya. Iya. Enggak apa Nah ini timnya nih ya. hangat gitu ya ketika dia senyum Iya, dia benar. ngobrol sama Iya. orang tuh kayak hangat gitu kayaknya nyaman di samping dia. Iya. Itu yang kita rasakan Benar, begitu sama Mike ya. Tapi berikut ada fakta-fakta nih ya, yang mungkin banyak orang belum tahu ya mengenai Mike Mohede. Ya. Yang akan disampaikan oleh Hesti. Silakan Hesti. Aku udah riset banget nih soal Mike, jadi aku punya banyak banget fakta-fakta uniknya. Ini ada beberapa faktanya. Yang pertama, ternyata Mike Mohede ini mengoleksi batu akik. Jadi ternyata demam batu akik yang sempat melanda Indonesia beberapa waktu lalu membuat Mike juga ikut mengkoleksi. Dalam postingan Instagramnya itu terdapat lebih dari 1 batu akik yang ia koleksi mulai dari yang warna coklat, putih, bahkan artis Matias Mucus pun pernah diberikan cincin batu akik oleh Mike Mohede. Nah kira-kira kalau sahabat-sahabatnya sendiri pernah nggak sih? Pernah ada yang dikasih gak batu? Dikasih nggak tapi dipamerin iya. Padahal katanya ini ya sebetulnya dia Mike ini temenannya sama anaknya Om Mucus. Om Mucus gitu ya. Tapi yang dibeliin malah Om Mucusnya. Iya. Karena Om Mucus suka beneran batu juga Iya, tuh. iya. Ya mungkin Kalian nggak ada yang tahu ini? Apa baru tahu Aku juga? tahu, soalnya. Baru tahu kalau aku. Oh baru tahu. Oh kamu baru ya? Oh ya. Baru dia catnya aja masih basah. Iya. Waktu itu soalnya bukan dikasih batu akik, dikasih batu baterai. Iya. Gak apa-apa yang penting bukan batu ginjal. Bisa aja loh. Lanjut, ada lagi fakta lagi? Ada fakta yang ini tadi selalu disebutkan. Mike itu orangnya memang sangat humble sekali. Ia termasuk orang yang mempunyai ingatan yang sangat kuat Oke, karena selalu ingat dengan nama orang-orang yang bahkan sudah lama nggak ketemu. Dia kalau ketemu pasti menyebutkan namanya. Iya nggak? Benar. Ingatannya Benar. berarti. Benar. Jadi pada saat Idol Divo punya tugas baru yaitu ngafalin lagu kan. Ada berapa lagu lah dalam satu perform 1-2 jam lah. Gue selalu nanya liriknya sama dia. Abis ini apa sih? Oh ya. Jadi sebelum on air atau sebelum mau mulai, gue selalu tanya dulu. Gue lupa. Gogo. Kan gue manggil brother Gogo gitu. Gogo ini apa? Ini cinta tak terbalas bla 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 bla. Dia yang paling hafal. Dia yang paling hafal. Oh, no wonder dia hafal nama orang. Hafal ya? nama orang, bener. Nama. Kalau biasa kalau kita lupa kan pasti sok-sokan, bro, gitu ya. Iya. Itu sekarang kalau kita lupa nama orang, ya kan. Oh gitu. Bro. Iya. Waduh. Namanya siapa itu? Siapa? Itu namanya. Brother. Iya, malah gue tahu. Iya, mancing lagi. Tapi kalau Mike langsung nama. Iya, benar. betul. Setuju. Itu Benar, dia. Benar-benar. Ingatannya. Ingat. Orang gue waktu manggil, Hengki, dia manggil gue gitu. Hah? Berarti salah dong ya? Enggak lah, dia inget banget sama gue. Lanjut. Oke, bulan Agustus berarti sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus. Kalau mengingat soal Mike Mohede, aku tuh udah riset banget nih. Ternyata dia itu tidak pernah absen untuk mengikuti lomba makan kerupuk setiap perayaan 17 Agustus. Ini merupakan perlombaan favoritnya setiap perayaan kemerdekaan. Desa juga suka banget kan lomba balap kerupuk, makan kerupuk ya. Balap kerupuk. Makan karung dia. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu apa baru tahu? Kalau ini sih baru tahu aku kalau Saya baru, Baru, karena baru. baru. Aku kalian nyobain dia aja baru. Bisa aja lu. Makasih Om. Oh baru tahu ini ya? Gue juga baru tahu sih. Jadi Lomba yang selalu diikuti Mike Mohede kalau lagi 17-an adalah makan kerupuk. Kerupuk, ya. Nah itu tuh. Makanya ini pastinya kita akan kehilangan ya, karena Ya. ini kan mendekati 17 Agustus juga. Oh iya, benar. Iya. Nah kalau fakta berikutnya aku juga udah riset nih. Ini fakta aku adalah tentang Mike Mohede yang bercita-cita untuk menjadi guru vokal. Selain menjadi penyanyi yang besar, dia juga memiliki keinginan untuk menjadi seorang guru vokal. Akhirnya impian itu terwujud dengan menjadi guru vokal di Lembaga Pendidikan Musik Kita Anak Negeri. Oke. Nah, Jadi Oh jadi cita-citanya cita-citanya bukan menjadi seorang penyanyi tapi jadi seorang guru vokal. Baru tahu ya? Udah tahu. Udah tahu? Gua udah Ini tahu. juga udah tahu. Gua udah tahu. Bisa aja. Kenapa? Gua taunya kalau misalkan kita, gua dari 11 tahun kan jadi Iya. tahu lah. Gitu. Dia tahu
cara ngelembutin rambut. Ngelembutin lagu, slow, bikin enak lah. Kadang kalau gue kekerasan nyanyi di grup nih berempat nih, gue kan paling keras, wah gitu. Jadi si Mikey gitu. Dia yang kontrol. Kontrol. Gitu. Nah, jadi Lu dia emang sering gak kontrol lu kalau gue emang lihat lu. Kencengan, gue berasa di TV. Oh ini si Dylan kekencengan nih. Kan gue juga vokal. Kan gue juga ngerti vokal. Ya. Oke, thank you Delon. Oke. Nggak ada percaya sama dia loh. Apa hak lo? Lo nyanyi ngomong aja fales nyanyi lagi. bagus loh, udah punya album kan? Album apaan? Kan musisi kan, musisi. Lu kalau ngomong nyakitin. Ti, lagi lanjutin. Oke, kalau ini faktanya kita baru dapatkan dari Twitter. Jadi ada followers kita namanya @andrianduli. Katanya waktu itu dia pernah tuh ketemu sama Mike di pom bensin dan mau minta tanda tangan sama dia. Tapi Mike itu rela turun dari mobilnya untuk memberikan tanda tangan. Wow. Luar biasa. Jadi emang kesannya selalu di hati Mike itu. Wah, Itu tapi beberapa ini ya. fakta, fun fact soal Mike Vincent Mohede. pernah malah kayak juga. gitu. Isi bensin minta foto, disuruh bayarin bensinnya kurang aja. Lu gak boleh gitu lu. Jadi orang tuh yang humble. Ya. Beda kalau Mike malah Beda rela. banget. Masalahnya itu Pertamax. Suruh bayar full lagi. Full tank kan kurang ajar. Lanjut ya. Ya, itu loh beberapa info atau fun fact soal Mike Mohede yang pastinya banyak sekali soal kebaikan-kebaikan dari Mike Ya. yang selalu akan kita rindukan. Baikkan lagi pada Vincent dan Desta. Terima kasih. Terima kasih Esti. Ayo coba apa-apa lagi fakta-fakta menarik hal yang luar biasa dari Mike yang mungkin banyak orang belum tahu. Selain main games. kayak main games. Mike itu tuh kalau dia lagi mau makan nih, Iya. mau makan temen sebelahnya itu nggak ada makanan, dia nawarin diri dulu, Selalu seperti itu. selalu. Jadi nawarin dulu, mau nggak? Udah sharing. Bahkan nih kalau misalkan Nggak sharing malah dikasih. malah dikasih bener. Aku gitu, karena misalnya kalau Bener kan? lagi off air nih, kita biasanya kayak acara wedding gitu kan. Kita kan biasanya kalau yang ngisi acara kan makannya belakangan. Iya. Terus kayak misalnya dia udah dapat makanan gitu, Sen kamu udah makan gitu. Dan dia udah ngambil, aku belum ngambil. Sebenarnya aku belum mau ngambil, terus malah dikasih pasti. makanannya ke aku. Wah, ini pasti gue lagi nih. Coba kalau gue gitu, kalau Vincent lagi. Jadi intinya dia nggak mikirin diri sendiri, Iya, bener. dia mikirin dia orangnya nggak egois. Lo egois gak? Gue iya. Kok bangga maksudnya ada Jujur ya, keegoisan dalam diri gue. Jujur ya? Iya, Jujur, benar. bagus. Bener bagus jujur. Nah kalau saya, ayo, lagi apa? Disiram bensin sekalian. Enggak lah. Saya belum nyiapin. Oke, baiklah ya. Nah, tapi abis ini Ya. kita akan minta Delon, Kamasean dan juga Yesua Untuk bernyanyi untuk Mike Mohede ya. persembahan untuk Mike Mohede. Terserah lagunya apa yang Siap. mungkin mencerminkan lagu ini pantas untuk Mike karena bla bla bla. Silakan. Siap. Oke? Oke. Setelah yang satu ini.